Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini Berita ASN akan memberikan informasi terkait daftar jabatan yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN di pendataan-non-asn.bkn.go.id. Dan informasi ini menurut saya sangat penting sekali. Jadi buat Bapak Ibu tenaga honorer dapat memperhatikan dengan seksama, dan juga sebelum menonton video, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ada yang ditanyakan. Nanti kita bisa discuss bareng, dan juga yang belum melakukan subscribe channel ini, monggo silahkan dapat melakukan subscribe agar tidak ketinggalan informasi yang akan disajikan oleh Berita ASN. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini Berita ASN akan menyajikan informasi terkait daftar jabatan yang tidak memenuhi syarat dalam pendataan non-ASN. Nah, regulasinya ada dua. Yang pertama yaitu surat BKN nomor ini, perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, yaitu diedarkan pada tanggal 7 Oktober 2022. Selain surat BKN ini, ada surat dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nomornya ini, dan perihalnya nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Yang pertama yaitu ada surat BKN nomor 3302-B/01.01/SD/K/2022 pada tanggal 7 Oktober 2022 perihal jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Isi suratnya yaitu menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB nomor ini tanggal 29 September 2022 tentang tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor B/185-M/SM.02.03 dan nomor B/11-M/01.00/2022, instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data-data yang telah diinput melalui laman sistem aplikasi pendataan non-ASN. Kemudian yang kedua, sejalan dengan hal tersebut, kami telah menyampaikan data hasil pendataan prafinalisasi sebagai rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non-ASN yang telah diinput melalui laman pengumuman non-asn.bkn.go.id. Kemudian yang poin ketiga, merujuk dari surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB nomor B/1971-SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Berdasarkan data terkini yaitu pada tanggal 7 Oktober 2022 terdapat beberapa jabatan seperti pengemudi, kemudian tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebanyak 152.803 tenaga non-ASN yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor ini tanggal 31 Mei 2022 dan nomor ini tanggal 22 Juli 2022 terlampir. Adapun rincian tiap-tiap instansi, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat diunduh pada laman tersebut. Tapi di dalam surat edaran BKN ini sudah dilampirkan beberapa instansi yang masih terdapat tenaga atau jabatan yang tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat dalam pendataan non-ASN. Kemudian yang nomor 4 ini, sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas nama yang jabatannya tidak sesuai tersebut. Selanjutnya, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian.
Dalam lampiran surat BKN ini ada daftar instansi yang terdapat jabatan tidak sesuai. Di sini ada lumayan banyak ya instansi yang tidak sesuai. Kayak contohnya ibarat instansinya Bapak Ibu kita cari Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau masih terdata atau terdaftar di lampiran ini berarti masih terdapat jabatan yang tidak sesuai. Dan juga selain melampirkan instansi yang terdapat jabatan yang tidak sesuai, surat edaran dari BKN ini juga menyertakan jenis jabatan yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-SM.02.03/2022 dan nomor B-1511-M.SM.01.00/2022. Jadi Bapak Ibu dapat mencari apakah Bapak Ibu termasuk di jabatan tersebut ataukah enggak, seperti itu. Kalau emang termasuk berarti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat dalam pendataan non-ASN 2022 ini. Selain dari surat BKN ini ada surat dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dari Kemenpan RB, di mana nomor suratnya yaitu B-1971-SM.01.00/2022 ini, yaitu diterbitkan pada tanggal 7 Oktober perihal nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Jadi di dalam surat ini itu pertama-tama Deputi SDM bidang SDMA itu mengucapkan terima kasih informasi terkait dengan pendataan non-ASN sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 sejumlah 2.216.042 yang didaftarkan oleh admin instansi pemerintah yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Kemudian yang kedua menyebutkan bahwa namun demikian data yang diinput oleh kementerian lembaga dan Pemda sebagaimana surat saudara masih terdapat jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor ini dan juga nomor ini. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Jadi buat Bapak Ibu yang jabatannya pengemudi, kemudian tenaga kebersihan atau pramugari serta satuan pengamanan atau security dan sejenisnya itu nanti akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing seperti itu. Nah, nanti di dalam video ini akan saya sertakan link Google Drive 2 surat ini agar Bapak Ibu dapat mendownload kemudian mencari apakah tenaga Bapak Ibu, apakah jabatan Ibu termasuk di jabatan yang tidak memenuhi syarat ataukah enggak. Nah, buat Bapak Ibu yang berstatus tenaga honorer yang sudah melakukan pendaftaran pendataan non-ASN di pendataan non-asn.bkn.go.id itu harus mengecek lagi. Karena banyak jabatan honorer yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN yang sudah saya jelaskan di video ini. BKN itu mengumumkan puluhan jabatan honorer yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN di pendataan non-asn.bkn.go.id dan BKN itu meminta kepada PPK, baik PPK kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah itu untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar pendataan non-ASN. Pada siaran pers BKN tanggal 5 Oktober 2022, itu BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-asn.bkn.go.id itu ada berjumlah 2.215.542 tenaga non-ASN. Nah, data tersebut itu terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup instansi pusat dan 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK instansi. Jika data final pendataan non-ASN tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN, akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap pimpinan unit kerja maupun PPK instansi. Nah,
Itulah jabatan yang tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN di pendataan non-asn.bkn.go.id. Tapi buat Bapak Ibu tenaga honorer, jangan sedih jika jabatan Bapak Ibu tidak memenuhi syarat pendataan non-ASN. Nantinya pemerintah itu akan menggunakan skema outsourcing sesuai dengan surat ini atau lainnya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Sekian penjelasan dari Berita ASN, penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, monggo dapat komen dalam video ini, nanti kita bisa discuss bareng. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.